Dihina kuli dekil. Sio cantik sujud minta dinikahi usai TKI ini hidupkan Mustang rongsokan. Siapa sangka, pria yang dianggap kuli dekil, diremehkan semua orang, justru membuat seorang Sio cantik berlutut di hadapannya. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena satu hal yang tak pernah dilihat siapapun. Dan saat rahasia itu terbongkar, semuanya terlambat untuk menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan umur panjang penuh kebahagiaan. Amin. Halo teman-teman dari seluruh Indonesia, khususnya dari Jakarta. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share, karena dukungan kalian berarti banget. Pagi itu, matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika suara besi dipukul mulai terdengar dari sebuah bengkel tua di pinggiran kota. Di sanalah Arman berdiri. Seorang pria dengan tubuh kurus berotot, kulit legam terbakar matahari, dan baju yang penuh noda oli hitam pekat. Tangannya kasar, kukunya hitam, dan wajahnya tampak lelah, namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang dalam. Bengkel itu bukan tempat yang layak disebut tempat kerja modern. Atap senya bocor di beberapa bagian, lantainya penuh oli dan debu, serta peralatan yang sudah tua dan nyaris tak lengkap. Namun Arman tetap bekerja. Tanpa mengeluh. Tanpa bicara banyak. "Men, cepat angkat itu," teriak mandor dengan nada kasar. Arman langsung bergerak. Ia mengangkat mesin berat dengan kedua tangannya tanpa protes. Keringat mengalir deras di dahinya. Namun belum sempat ia beristirahat. Jangan dekat-dekat pelanggan. Bau oli, celetuk salah satu pekerja lain sambil tertawa. Tawa mereka pecah. Arman hanya diam. Ia tidak marah. Tidak membalas. Seolah hinaan itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Beberapa pelanggan yang datang bahkan menutup hidung saat melewatinya. "Orang kayak gini kok kerja di sini sih? Dekil banget." Kalimat-kalimat itu menusuk. Tapi Arman tetap menunduk. Ia tidak membela diri. Karena bagi Arman, harga diri tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Di sudut bengkel yang hampir terlupakan, terdapat sebuah mobil tua. Karatan. Berdebu. Kaca retak. Ban kempes. Itu adalah sebuah Mustang klasik yang sudah lama ditinggalkan. Bahkan pemilik bengkel sendiri sudah berniat menjualnya sebagai besi tua. Rongsokan gak berguna, begitu kata semua orang. Namun setiap kali Arman melirik mobil itu, tatapannya berubah. Bukan jijik. Bukan meremehkan. Tapi, penuh harapan. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Malam hari, ketika semua pekerja pulang, dan bengkel mulai sunyi, Arman kembali. Bukan untuk pulang, tapi untuk mendekati mobil itu. Ia membuka kap mesin perlahan. Debu beterbangan. Tangannya mulai bekerja, membersihkan, mengencangkan baut, memeriksa kabel. Dengan hati-hati. Dengan penuh kesabaran. Tidak ada yang menyuruhnya. Tidak ada yang membayarnya. Namun Arman terus melakukannya. Setiap malam. Sedikit demi sedikit. Kadang tangannya terluka. Kadang ia harus menahan dingin malam. Namun ia tetap tersenyum kecil. Karena bagi Arman, mobil itu bukan sekadar rongsokan. Mobil itu, seperti dirinya. Diremehkan. Dilupakan. Dianggap tak berguna. Namun ia percaya, sesuatu yang rusak, bukan berarti tidak bisa hidup kembali. Suatu malam, saat ia sedang memperbaiki bagian mesin, ia berhenti sejenak. Menatap dalam ke arah komponen yang hancur. Lalu berbisik pelan, "Aku tahu kamu belum selesai." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun penuh makna. Seolah ia tidak hanya bicara pada mobil itu, tapi juga pada dirinya sendiri. Dan tanpa disadari siapapun, di balik baju dekilnya, tersimpan kemampuan yang belum pernah ia tunjukkan pada dunia. Sebuah potensi yang akan segera mengubah segalanya. Siang itu,
Suasana bengkel yang biasanya panas dan penuh suara mesin mendadak berubah. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan bengkel tua itu. Suara pintunya terbuka pelan, dan semua mata langsung tertuju ke satu arah. Seorang wanita turun. Langkahnya tenang, namun penuh wibawa. Ia mengenakan blazer elegan dengan potongan rapi, sepatu heels yang berkilau, dan kacamata hitam yang menambah aura dinginnya. Rambutnya tertata sempurna, wajahnya cantik tegas, bukan sekadar cantik, tapi berkelas. Dialah Nadira. Seorang CEO muda yang namanya mulai dikenal di dunia bisnis properti dan otomotif. Para pekerja bengkel langsung saling berbisik. Wah, orang penting kayaknya, mobilnya aja mahal banget. Mandor buru-buru menghampiri dengan sikap berubah 180 derajat. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Nadira melepas kacamata hitamnya perlahan. Matanya tajam menyapu seluruh area bengkel. Ia melihat atap bocor, lantai kotor, peralatan usang. Dan akhirnya, tatapannya berhenti pada Arman, yang saat itu sedang mendorong mesin berat dengan tubuh penuh keringat. Nadira sedikit mengernyit. Dia, pekerja di sini? Tanyanya dingin. Mandor tertawa kecil. Oh, itu cuma kuli kasar, Bu. Kerja angkat-angkat saja. Kata, cuma, itu terdengar jelas. Arman mendengarnya. Namun ia tetap diam. Ia tidak menoleh. Tidak bereaksi. Nadira menatap Arman lagi, kali ini lebih lama. Ada sesuatu yang aneh. Di tengah penampilannya yang kumal, tatapan pria itu tidak seperti kuli biasa. Tenang. Dalam. Sulit ditebak. Namun Nadira mengabaikannya. Ia datang bukan untuk itu. Saya mau lihat area ini. Saya berencana membeli tanah di sekitar sini, ucapnya tegas. Mandor langsung mengangguk-angguk. Siap, Bu. Silakan. Saat Nadira berjalan menyusuri bengkel, langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya tertuju pada sesuatu di sudut ruangan. Mobil tua. Karatan. Terdiam. Mustang klasik yang sudah lama terlupakan itu. Nadira mendekat. Ia mengamati dengan teliti. Jari-jarinya menyentuh permukaan yang berdebu. Mobil ini masih disimpan? Tanyanya dengan nada heran. Mandor tertawa. Itu? Ah, cuma rongsokan, Bu. Mau dibuang juga sayang besinya. Beberapa pekerja ikut menimpali. Udah mati total itu. Gak mungkin hidup lagi. Nadira tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip meremehkan. Buang saja. Tidak ada nilai. Kalimat itu terdengar jelas. Dan untuk pertama kalinya, Arman berhenti bekerja. Ia menoleh perlahan. Menatap ke arah Nadira. Tatapan mereka bertemu. Sunyi sejenak. Lalu Arman berjalan mendekat. Semua orang langsung memperhatikan. Maaf, ucap Arman pelan. Suaranya rendah, tapi tegas. Mobil itu masih bisa hidup. Seketika suasana pecah. Hahaha. Dengar itu? Ngimpi dia. Para pekerja tertawa keras. Mandor bahkan sampai menepuk bahu temannya. Men, jangan halu. Itu mobil udah mati dari dulu. Namun Arman tetap berdiri. Matanya tidak goyah. Ia menatap langsung ke arah Nadira. Tanpa rasa takut. Tanpa rasa minder. Nadira sedikit terkejut. Bukan karena ucapannya, tapi karena keberaniannya. Seorang kuli berani membantahnya? Ia menyipitkan mata. Menatap Arman lebih dalam. Masih bisa hidup? Ulang Nadira, perlahan. Arman mengangguk. Bisa. Hening. Untuk beberapa detik, suasana berubah. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat, mulai bergerak. Nadira tersenyum. Namun kali ini, bukan senyum ramah.
Senyum menantang. Baik. Ia melangkah lebih dekat. Tumit heelsnya terdengar tegas di lantai bengkel. Kalau kamu bisa hidupkan mobil ini. Ia berhenti tepat di depan Arman. Menatapnya lurus. Saya beli dengan harga berapapun yang kamu minta. Semua orang terdiam. Kaget. Tak percaya. Namun sebelum Arman sempat menjawab, Nadira menambahkan satu kalimat yang membuat suasana semakin panas. Tapi kalau tidak, ia tersenyum tipis. Kamu berhenti kerja dari sini. Dek. Semua mata langsung tertuju pada Arman. Ini bukan sekadar tantangan. Ini taruhan hidupnya. Namun Arman tidak mundur. Ia hanya menatap mobil itu sejenak. Lalu kembali menatap Nadira. Dan berkata singkat, baik. Tidak ada ragu. Tidak ada takut. Jawaban itu sederhana. Namun menggetarkan. Dan tanpa disadari siapapun, hari itu bukan hanya tentang sebuah mobil tua. Tapi tentang awal dari sesuatu yang akan mengubah takdir mereka berdua, selamanya. Malam turun perlahan. Langit gelap menggantung di atas bengkel tua itu, seolah ikut menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Satu persatu pekerja mulai pulang. Suara mesin berhenti. Tawa yang tadi siang terdengar, kini hilang. Bengkel itu kembali sunyi. Namun tidak bagi Arman. Ia masih di sana. Berdiri di depan Mustang tua yang menjadi taruhan hidupnya. Lampu bengkel yang redup menggantung di atasnya, berayun pelan tertiup angin malam. Bayangan Arman memanjang di lantai yang basah oleh sisa oli. Hujan mulai turun. Rintik kecil, lalu semakin deras. Suara air menghantam atap seng yang bocor, menciptakan irama yang mengiringi kesunyian malam. Arman menarik napas dalam. Tangannya perlahan menyentuh kap mesin mobil itu. Dingin. Kasar. Seperti tubuh yang telah lama mati. Namun matanya penuh keyakinan. Ia membuka kap mesin. Debu tebal langsung berterbangan. Mesin di dalamnya tampak rusak parah. Kabel putus. Komponen berkarat. Banyak bagian hilang. Bagi orang lain, ini mustahil. Namun tidak bagi Arman. Ia mulai bekerja. Tangannya bergerak cepat, tapi penuh perhitungan. Ia membuka satu persatu bagian mesin, membersihkan, memperbaiki, menyusun ulang seperti puzzle yang telah hancur. Setiap baut ia periksa. Setiap kabel ia sambung. Tak ada yang terlewat. Hujan semakin deras. Air mulai menetes dari atap, jatuh ke lantai, bahkan mengenai punggung Arman. Namun ia tidak peduli. Bajunya basah. Tangannya luka. Kukunya kembali dipenuhi oli hitam. Namun ia terus bekerja. Waktu berlalu. Jam demi jam. Tanpa istirahat. Sesekali ia berhenti, menatap mesin itu dalam. Seolah berdialog tanpa suara. Ayo, kita hidup lagi, bisiknya pelan. Kilatan petir menyambar di luar. Cahaya putih sekejap menerangi seluruh bengkel, menyorot wajah Arman yang penuh tekad. Di momen itu, terlihat jelas. Pria yang selama ini dianggap kuli dekil, memiliki ketelitian dan kemampuan seperti seorang ahli. Bahkan lebih. Ia mengambil satu komponen kecil, yang tampak tak berarti, lalu memperbaikinya dengan detail luar biasa. Gerakannya halus. Presisi. Seperti seorang teknisi kelas dunia. Tak ada keraguan. Tak ada kesalahan. Hanya fokus. Hanya keyakinan. Hingga akhirnya, ia duduk lemah sejenak. Menatap mesin itu. Semua sudah terpasang. Semua sudah diperbaiki semampunya. Namun satu hal tersisa. Apakah mobil ini benar-benar bisa hidup? Arman menutup mata. Menarik napas panjang. Lalu perlahan, ia memutar kunci starter. Klik. Sunyi. Tak ada suara.
Ia membuka mata. Tidak panik. Tidak menyerah. Ia mencoba lagi. Klik. Masih diam. Hujan semakin deras. Angin berhembus kencang. Seolah dunia sedang menguji batas kesabarannya. Arman menunduk. Tangannya gemetar sedikit. Namun bukan karena takut, tapi karena lelah. Ia mengepalkan tangan. Lalu menatap mesin itu lagi. Dengan mata yang kini lebih tajam. Sekali lagi, bisiknya. Ia memutar kunci. CKK, CKK. Suara kecil terdengar. Mesin bergetar. Namun belum hidup. Arman tersenyum tipis. Ada harapan. Ia memperbaiki sedikit bagian kabel. Mengencangkan satu baut terakhir. Lalu kembali duduk di kursi kemudi. Air hujan masih menetes dari rambutnya. Namun matanya kini menyala. Penuh keyakinan. Ia memutar kunci untuk terakhir kalinya. CKK, CKK. From. Suara itu menggema. Keras. Dalam. Menggetarkan seluruh bengkel. Mesin Mustang tua itu hidup. Lampu depannya menyala redup, lalu terang. Asap tipis keluar dari knalpot. Seolah mobil itu baru saja bangkit dari kematian. Arman terdiam. Beberapa detik, ia hanya menatap ke depan. Tak percaya. Lalu perlahan, ia tersenyum. Senyum kecil, namun penuh arti. Bukan karena ia menang taruhan. Bukan karena ia ingin membuktikan pada orang lain. Tapi karena ia berhasil membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Bahwa apa yang dianggap mati, tidak selalu benar-benar berakhir. Di luar, hujan mulai reda. Langit perlahan tenang. Seolah alam pun ikut menyaksikan kebangkitan itu. Dan tanpa disadari siapapun, suara mesin itu bukan hanya menghidupkan sebuah mobil, tapi juga menghidupkan takdir yang selama ini tertidur. Pagi itu, suasana bengkel terasa berbeda. Udara masih dingin sisa hujan semalam. Tanah di sekitar bengkel becek, dan atap seng masih meneteskan air di beberapa titik. Para pekerja mulai berdatangan seperti biasa. Dengan canda, dengan tawa, dengan obrolan ringan yang tak pernah berubah. Si Arman mana? Palingan kabur, takut gak bisa buktiin. Hahaha iya, kemarin sok banget. Tawa mereka kembali pecah. Namun di sudut bengkel, seseorang berdiri diam. Arman. Dengan baju yang masih sama, basah, kering oleh angin malam, dan penuh noda oli. Matanya tenang. Tidak ada emosi berlebihan. Seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Salah satu pekerja melihatnya. Itu dia? Gimana, men? Udah nyerah? Yang lain ikut mendekat. Mereka mengelilingi Arman dengan ekspresi meremehkan. Mana mobilnya? Masih jadi bangkai kan? Jangan bilang kamu beneran percaya bisa hidup. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah bengkel bagian dalam. Semua orang mengikuti arah pandangnya. Dan saat itulah, mereka melihat sesuatu. Mustang tua itu tidak lagi di sudut. Mobil itu sudah berada di tengah bengkel. Bersih. Lebih rapi. Meski masih menyisakan bekas usia, namun terlihat hidup. Ini, siapa yang pindahin? Jangan bilang. Belum sempat mereka menyelesaikan kalimatnya. From. Suara mesin menggelegar. Semua orang terlonjak kaget. Mustang itu menyala. Asap tipis keluar dari knalpot. Getaran mesinnya terasa hingga ke lantai. Beberapa pekerja mundur selangkah. Mata mereka membesar. Mulut terbuka. Gak mungkin. Ini beneran hidup? Mandor yang tadi paling keras tertawa, kini terdiam kaku. Tak bisa berkata apa-apa.
Dan di tengah semua itu, Arman berdiri. Tenang. Seolah semua ini bukan sesuatu yang luar biasa baginya. Beberapa detik kemudian, suara mobil lain terdengar dari luar. Mobil hitam mewah itu kembali datang. Nadira turun. Langkahnya cepat. Seolah ia sudah tidak sabar melihat hasilnya. Namun saat ia masuk ke dalam bengkel, ia berhenti. Tatapannya langsung tertuju pada Mustang itu, yang kini hidup. Mesinnya masih menyala. Suara khasnya menggema memenuhi ruangan. Hening. Semua mata kini tertuju pada Nadira, menunggu reaksinya. Nadira melangkah pelan, mendekat. Matanya tidak berkedip. Tangannya sedikit gemetar, tanpa ia sadari. Ia mengelilingi mobil itu, menyentuh bodinya. Hangat. Nyata. Bukan mimpi. Lalu perlahan, ia menoleh ke arah Arman. Tatapan mereka bertemu lagi. Namun kali ini, berbeda. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi kesan jijik. Yang ada adalah kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. "Ini, kamu yang melakukan?" tanya Nadira pelan. Arman mengangguk. Sederhana. Tanpa kesombongan. Tanpa pamer. Jawaban yang justru membuat semua orang semakin terdiam. Nadira menarik napas dalam, seolah mencoba mencerna kenyataan. Seorang kuli, yang ia remehkan, baru saja melakukan sesuatu yang bahkan teknisi mahal pun belum tentu bisa. Ia melangkah lebih dekat. Kini hanya berjarak 1 langkah dari Arman. "Bagaimana kamu melakukannya?" tanyanya lagi. Kali ini, lebih dalam. Seolah bukan sekadar ingin tahu, tapi ingin memahami. Arman menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan tenang, "Karena saya tidak melihatnya sebagai barang rusak." Semua orang diam. Arman melanjutkan, "Saya hanya melihat sesuatu yang belum selesai." Kalimat itu sederhana, namun menghantam. Langsung ke dalam hati. Nadira terdiam. Matanya sedikit berkaca-kaca, meski ia mencoba menahannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa salah. Sangat salah. Ia teringat bagaimana ia memandang Arman kemarin. Bagaimana nada suaranya. Bagaimana cara ia meremehkan. Dan kini, pria yang sama berdiri di depannya. Bukan sebagai kuli, tapi sebagai seseorang yang luar biasa. Di belakangnya, para pekerja mulai saling berpandangan. Rasa malu perlahan muncul. Tawa mereka kemarin, kini terasa seperti tamparan bagi diri sendiri. Mandor bahkan tak berani menatap Arman. Sementara itu, Nadira masih berdiri di sana, menatap Arman dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya kagum, tapi juga tertarik. Bukan karena penampilannya, tapi karena siapa dia sebenarnya. Dan tanpa disadari, sesuatu mulai tumbuh di hati Nadira. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sejak hari itu, suasana bengkel tidak pernah sama lagi. Tawa yang dulu meremehkan Arman, kini hilang. Digantikan oleh bisik-bisik pelan, dan tatapan penuh rasa penasaran. Dia sebenarnya siapa sih? Gak mungkin kuli biasa. Namun Arman tetap seperti biasa. Datang pagi. Bekerja tanpa banyak bicara. Tidak berubah, meski semua orang kini memandangnya berbeda. Justru itulah yang membuat Nadira semakin penasaran. Ia tidak bisa melupakan kejadian hari itu. Bagaimana Mustang itu hidup. Bagaimana cara Arman bekerja. Dan terutama, bagaimana tatapannya. Tenang. Dalam. Seolah menyimpan cerita panjang yang belum terungkap. Malam itu, di dalam mobilnya, Nadira duduk diam. Hujan rintik kembali turun di luar kaca. Namun pikirannya
jauh lebih gaduh. "Siapa kamu sebenarnya?" bisiknya pelan. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Nadira mulai mencari tahu tentang Arman. Ia memanggil seseorang. Seorang pria parubaya, mantan pemilik bengkel lama yang dulu pernah bekerja dengan banyak teknisi. "Pak, saya ingin tahu tentang pria itu." "Arman?" Pria itu terdiam sejenak. Wajahnya berubah. Seolah ada sesuatu yang berat untuk diceritakan. "Kamu serius mau tahu?" tanyanya pelan. Nadira mengangguk. Tanpa ragu, pria itu menarik napas panjang. Lalu mulai bicara. "Dulu, Arman bukan seperti sekarang." Kalimat itu langsung membuat Nadira menegang. "Dia, salah satu teknisi terbaik yang pernah saya lihat." Nadira terkejut. Dia pernah kerja di luar negeri, sebagai TKI. Tapi bukan kuli. Ia berhenti sejenak. Menatap Nadira dalam. Dia kerja di perusahaan otomotif besar. Menangani mobil-mobil kelas atas. Bahkan, pernah dipercaya menangani mobil balap. Dek. Jantung Nadira berdegup lebih cepat. Semua mulai masuk akal. Cara Arman bekerja, ketelitiannya, keyakinannya. Namun satu pertanyaan muncul. Kalau begitu, kenapa dia ada di sini? Suasana mendadak hening. Pria itu menunduk. Lalu berkata pelan, "Karena ibunya sakit." Nadira terdiam. Dia pulang. Meninggalkan semua karirnya, semua peluangnya, demi merawat ibunya yang sudah tidak bisa berjalan. Setiap kata terasa berat. Menusuk. Dia butuh uang, tapi dia tidak pilih-pilih pekerjaan. Yang penting halal. Air mata mulai menggenang di mata Nadira. Ia menunduk. Tak sanggup menahan perasaan yang tiba-tiba menyeruak. Semua potongan mulai tersusun. Pria yang ia hina, yang ia remehkan, yang ia anggap tidak berarti. Ternyata adalah seseorang yang pernah berada jauh di atas bayangannya. Namun memilih turun, demi keluarga. Tanpa pamer. Tanpa cerita. Tanpa mencari simpati. Nadira menutup wajahnya. Air mata jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil. Sangat malu. Ia teringat setiap kata yang pernah ia ucapkan pada Arman. Setiap tatapan merendahkan. Setiap nada dingin. Semuanya kini terasa seperti luka, bukan bagi Arman, tapi bagi dirinya sendiri. "Kenapa dia tidak bilang?" bisiknya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum tipis. Orang seperti Arman tidak butuh pengakuan. Kalimat itu menampar hati Nadira. Keras. Dalam. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Arman. Bukan lagi sebagai kuli. Bukan lagi sebagai pria bengkel. Tapi sebagai seseorang yang memilih diam, meski mampu menunjukkan segalanya. Dan di dalam hatinya, mulai tumbuh sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar rasa kagum. Bukan sekadar rasa bersalah. Tapi, perasaan yang lebih dalam, yang tak bisa ia jelaskan. Keesokan paginya, Nadira berdiri di depan cermin. Matanya masih sembab. Namun tatapannya kini berubah. Lebih lembut. Lebih manusiawi. Ia menarik napas dalam. Dan berkata pelan, "Aku harus minta maaf." Namun ia tahu, apa yang akan ia lakukan akan jauh lebih besar dari sekadar kata maaf. Dan tanpa ia sadari, langkah yang akan ia ambil akan mengejutkan semua orang. Pagi itu, langit cerah. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang penuh hujan dan ketegangan. Namun di dalam hati Nadira, justru ada badai yang belum reda. Mobil hitam mewah itu kembali berhenti di depan bengkel. Namun kali ini, berbeda. Tidak ada aura dingin. Tidak ada langkah penuh kesombongan.
Pintu terbuka. Nadira turun, dengan wajah yang jauh lebih tenang. Tanpa kacamata hitam. Tanpa ekspresi angkuh. Matanya sedikit sembab, namun penuh ketulusan. Para pekerja bengkel langsung saling pandang. Bu Nadira datang lagi, kayaknya ada yang serius. Suasana mendadak hening. Nadira melangkah masuk. Langkahnya pelan, namun pasti. Matanya langsung mencari satu sosok. Arman. Ia ada di sana. Seperti biasa. Memegang alat, memperbaiki mesin, seolah tidak terjadi apa-apa. Sederhana. Tenang. Dan justru itu, membuat hati Nadira semakin bergetar. Ia mendekat. Semua orang mulai memperhatikan. Mandor, pekerja, bahkan pelanggan yang kebetulan ada, ikut terdiam. Mereka merasakan, ada sesuatu yang besar akan terjadi. Nadira berhenti tepat di depan Arman. Arman menoleh. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik, hening. Tanpa kata. Tanpa suara. Hanya dua pasang mata, yang kini saling memahami. Namun kali ini, Nadira yang lebih dulu menunduk. Perlahan, tangannya gemetar. Napasnya tertahan. Dan tanpa diduga siapapun, ia berlutut. Dek! Seluruh bengkel langsung gempar. Astaga! Bu Nadira! Semua orang terkejut. Tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang CEO besar, wanita sukses, berlutut, di depan seorang kuli bengkel? Namun Nadira tidak peduli. Kepalanya menunduk. Air mata jatuh, satu persatu, ke lantai yang penuh oli. Maafkan saya, ucapnya pelan, namun jelas terdengar. Suasana langsung hening total. Tak ada satupun yang berani bicara. Saya sudah salah menilai kamu, lanjutnya dengan suara bergetar. Setiap kata keluar dari hati. Bukan karena gengsi. Bukan karena terpaksa. Tapi karena penyesalan yang nyata. Arman terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Tidak pula menarik Nadira berdiri. Ia hanya menatap dalam. Seolah mencoba memahami perasaan di balik tindakan itu. Saya melihat kamu, dari penampilan, suara Nadira semakin lirih. Padahal, saya yang buta. Air mata semakin deras. Para pekerja mulai saling pandang. Beberapa bahkan menunduk, ikut merasa bersalah. Mandor yang dulu paling keras menghina, kini tak berani mengangkat kepala. Nadira mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, penuh air mata. Namun tatapannya, jujur. Untuk pertama kalinya, tanpa topeng. Kalau kamu mau, ucapnya pelan. Semua orang menahan napas. Bukan hanya mobil itu yang ingin saya beli. Ia berhenti sejenak. Seolah mengumpulkan keberanian terakhir. Aku ingin berjalan bersamamu. Dek! Jantung semua orang seakan berhenti. Nadira melanjutkan. Aku ingin jadi pendamping hidupmu. Sunyi. Benar-benar sunyi. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Seorang CEO cantik menyatakan keinginan menikah dengan pria yang dulu ia hina. Semua mata kini tertuju pada Arman. Menunggu jawabannya. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Arman menatap Nadira. Lama. Dalam. Seolah melihat bukan hanya wanita di depannya, tapi hati di baliknya. Lalu perlahan, ia mengulurkan tangan. Bukan untuk menerima lamaran, tapi untuk membantu Nadira berdiri. Nadira terkejut. Namun ia menerima tangan itu. Berdiri kembali. Arman menatapnya dengan senyum tipis. Hangat. Tulus. Yang penting, ucap Arman pelan. Bukan siapa kita dulu. Ia berhenti sejenak. Menatap langsung ke mata Nadira. Tapi siapa kita sekarang? Air mata Nadira jatuh lagi.
Namun kali ini, bukan karena penyesalan, melainkan karena kelegaan. Karena akhirnya, ia menemukan seseorang yang tidak melihatnya dari jabatan, bukan dari kekayaan, tapi dari hati. Di belakang mereka, para pekerja terdiam. Bukan karena shock lagi, tapi karena mereka sadar. Mereka telah salah menilai seseorang yang jauh lebih berharga dari apa yang terlihat. Dan pagi itu, bukan hanya sebuah kisah cinta yang dimulai, tapi juga pelajaran besar tentang kehidupan. Bahwa yang terlihat sederhana bisa jadi luar biasa. Dan yang terlihat rusak belum tentu tak berharga. Kadang, hidup tidak adil di awal, tapi selalu adil di akhir. Jangan hina seseorang dari apa yang terlihat, karena bisa jadi dia sedang menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Dan ingat, yang sederhana belum tentu biasa. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati kalian dan memberi pelajaran berharga. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang terdekat kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang lebih menggetarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.